Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian untuk SDMI kelas 2. Sebelum kita lebih jelasnya untuk membahas tentang perkalian dan pembagian, hari ini kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan kita belajar perkalian dan pembagian, siswa dapat berhitung menggunakan perkalian atau penjumlahan berulang. Yang kedua, tujuan kita yang kedua yaitu siswa dapat berhitung menggunakan pembagian atau pengurangan berulang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan sifat perkalian. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan sifat pembagian. Jadi tujuan kita belajar kali ini akan menjelaskan supaya adik-adik bisa paham tentang yang pertama yaitu berhitung menggunakan perkalian, yang kedua bisa berhitung menggunakan pembagian, yang ketiga siswa dapat menyebutkan sifat perkalian, yang keempat yaitu siswa dapat menyebutkan sifat pembagian. Jadi ada tujuan kita belajar tentang perkalian dan pembagian. Oke, kalau sudah kita bahas tentang tujuan pembelajaran kita, sekarang kita akan membahas dulu kepada materi kita mengenai perkalian dan pembagian. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang perkalian. Kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan perkalian. Jadi, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi arti dari perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Apa yang dimaksud dengan perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Oke, untuk lebih lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat perkalian. Yang pertama yaitu sifat perkalian yaitu sifat pertukaran atau komutatif. Kasih contoh yang pertama itu 3 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 18 atau 6 kali 3 jadi 3 kali 6 sama hasilnya dengan 6 kali 3. Itu yang dimaksud dengan sifat pertukaran atau komutatif. Jadi 3 kali 6 sama hasilnya dengan 6 kali 3. Ingat ya, 3 kali 6 ini artinya bukan 3 ditambah 3 ditambah 3, bukan 3 kali 6 ini artinya 6 ditambah 6 ditambah 6. Kalau 6 kali 3 maksudnya adalah 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 18. Jadi hasil dari 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. Jadi hasil disebut sifat komutatif atau pertukaran. Jadi pada perkalian berlaku sifatnya yang pertama yaitu sifat komutatif. Kita lanjut yang materi selanjutnya. Yang kedua kita masuk dulu ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu berapa jumlah roda mobil. Nah, jadi jumlah roda, ya ingat roda mobil itu ada yang rodanya 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10 dan seterusnya. Jadi soal yang pertama ini berapa jumlah roda mobil. Nah, jumlah roda sebuah mobil ada 4. Berapa jumlah roda 2 buah mobil? Berapa? Jadi kalau satu buah mobil rodanya ada 4. Kalau 2 mobil berapa? Berarti 2 kali 4 atau nah ini kita lihat di gambarnya nih. 2 mobil ada 4 buah atau 2 kali 4. Jadi artinya 2 kali 4. Jadi sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi jumlah roda 2 mobil adalah 8 buah.
3 mobil berapa? Sama dengan 3 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Jadi kalau soal kita hari ini 2 buah mobil, berarti 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi bisa ya adik-adik ya, kalau dia 1 buah mobil 4, kalau 2 mobil 2 kali 4 sama dengan 8. Kalau 3 mobil berarti 3 kali 4 sama dengan 4 sama dengan 12. Kalau 4 mobil 4 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Sekarang soalnya berarti jumlah roda 2 buah mobil adalah 8 buah. Lanjut. Ini soalnya sifat kalian dengan bilangan 1. Yang pertama tadi sifat perkalian dengan bilangan 1. Contoh 7 kali 1 sama dengan 7, 1 kali 10 sama dengan 10. Jadi intinya setiap bilangan yang dikalikan dengan bilangan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi sifat yang kedua yaitu sifat perkalian dengan bilangan 1. Berapapun bilangan dengan dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 7 kali 1 sama dengan 7, 1 kali 10 sama dengan 10, 15 kali 1 sama dengan 15, 20 kali 1 sama dengan 20, 100 kali 1 100, atau 1 kali 1000 sama dengan 1000, 1 kali 20 20, 1 kali 30 30, 1 kali 50 50. Jadi intinya bilangan berapapun kita kalikan dengan 1, jadi hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi intinya berapapun bilangan kita kalikan 1, jawabannya bilangan itu sendiri. Jadi selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat perkalian dengan bilangan 0. Jadi contoh 6 kali 0 0, 0 kali 11 0. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi kita contohkan 5 kali 0 0, 6 kali 0 0, 10 kali 0 0, 0 kali 20 0, 0 kali 25 0, 0 kali 30 0, 1000 kali 0 0, 100 kali 0 0, 0 kali 1000 0 juga. Jadi setiap bilangan yang kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Beda kalau bilangan berapapun yang kita kalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah sudah pasti hasilnya adalah 0. Ini itu adik-adik ya. Jadi pertama tadi sifat kumulatif, yang kedua sifat perkalian dengan bilangan 1, yang ketiga sifat perkalian dengan bilangan 0. Jadi berapapun bilangan kita kalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya sudah pasti 0. Oke, kita lanjutkan. Kita membahas lagi tentang perkalian sudah. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi pembagian adalah pengurangan berulang. Kalau kalian jumlahan berulang, kalau pembagian pengurangan berulang. Sedikit saja bedanya. Kalau kalian jumlahan berulang, kalau pembagian pengurangan berulang. Jadi kita kurangi dia secara berulang. Nah, lebih jelas kita lihat untuk penjelasan lanjutnya. Jadi kita lihat info dulu. Setiap anak harus mendapatkan jeruk dengan jumlah yang sama. Bagaimana caranya? Ada 10 buah jeruk dan 5 orang anak. Nah, jadi bagaimana caranya? Ada 10 buah jeruk dan anaknya ada 5 orang. Jadi bagaimana setiap anak harus mendapatkan jeruk dengan jumlah yang sama? Jadi ini, nah pertama kita kurangi dulu. 10 kurang 5. Nah, 5 kurang 5.
berarti kita kurangi 5-nya sebanyak 2 kali. Jadi jumlah jeruk dikurangi 5 berapa kali hingga habis? Jadi 0 dia. Ada berapa kali pengurangannya? Jadi 10 jeruk dibagi 5 orang sama dengan 2 jeruk. Jadi masing-masing anak mendapatkan 2 buah jeruk. Jadi intinya kita kurangi. Misalkan 10 buah jeruk, masing-masing anak mendapat 5 orang masing-masing dapat bila jumlah anaknya 5 orang. Berarti kita kurangi dulu. 10 kurang 5 kurang 5 0. Berarti 5-nya ada pengurangannya sebanyak 2 kali. Jadi 10 jeruk dibagi 5 orang sama dengan hasilnya 2 jeruk. Jadi masing-masing anak mendapatkan 2 buah jeruk. Jadi intinya adik-adik ya, pembagian adalah pengurangan secara berulang. Berapa kali berulangnya pengurangannya? Berarti itulah jawabannya. Kalau ini 10 dan 5 berarti pengulangannya sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya adalah 2. Kita lanjut. Sifat pembagian. Kalau tadi sifat pembagian sudah kita bahas. Yang selanjutnya ini sifat pada pembagian. Sifat pembagian dengan bilangan 1. Nah, sifat pembagian dengan bilangan 1 bagaimana juga? Contoh 14 bagi 1 14. 25 dibagi 1 25. Jadi setiap bilangan yang dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi berapapun bilangan kita kalikan, kita bagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kita contohkan 14 bagi 1 14, 25 bagi 1 25, 30 bagi 1 30, 35 bagi 1 35, 40 bagi 1 40, 50 bagi 1 50, 100 bagi 1 100, 200 bagi 1 200. Jadi intinya bilangan yang dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan sendiri. Itu yang sifat pembagian dengan bilangan 1. Oke, kita lanjutkan. Sifat pembagian dengan bilangan yang sama. Nah, ini sifat pembagian yang kedua, yaitu dengan tadi dibagi dengan 1, sekarang sifat pembagian dengan bilangan yang sama. 25 bagi 25 sama dengan 1. 14 bagi 14 sama dengan 1. 10 bagi 10 1 juga. 11 bagi 11 1 juga. 12 bagi 12 1 juga. Dan seterusnya. 25 bagi 25 1. 30 bagi 30 1. 40 bagi 40 1. 50 bagi 50 1. 100 bagi 100 1. Jadi intinya bilangan yang dibagi dengan bilangan sendiri hasilnya selalu 1. Jadi sifat pembagian kita yang kedua ini adalah bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya selalu 1. Jadi yang contoh kita bahas yang tadi. Oke, kali ini kita sudah membahas tentang kalian dan pembagian. Kalian adalah penjumlahan berulang. Kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Dalam kalian ada 3 sifatnya tadi saya sudah bahas, kita bahas sebelumnya. Dalam pembagian ada juga 2 sifatnya, yaitu sifat pembagian dengan yang kita bahas sebelumnya. Yang terakhir ini adalah sifat pembagian dengan bilangan yang sama, hasilnya adalah 1. Yang tadi sifat sebelumnya sifat pembagian dengan 1, hasilnya selalu bilangan itu sendiri. Yang kedua ini sifat pembagian dengan bilangan yang sama, hasilnya adalah 1. Oke, untuk lebih jelasnya akan coba ke latihan soal ya adik-adik ya. Nah, kemudian setelah kita bahas tujuan materi, nah sekarang kita akan bahas tentang latihan soal. Dan dengan latihan soal ini adik-adik sudah lebih paham lagi, sudah mengerti tentang pembagian dan pembagian. Jadi kita lanjutkan untuk soal yang pertama. Nah, ini soal kita yang pertama nih. Ini ada 3 apel dikali 2 apel, berarti intinya adalah 3 dikali 2.
3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Boleh juga 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. Jadi 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Sifat komutatif tadi, atau sifat pertukaran. Jadi 3 kali 2 sama artinya dengan 2 kali 3. Boleh 2 tambah 2 tambah 2 atau 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Jadi 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Sifat pertukaran atau sifat komutatif. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah 6. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ini ada 3 buah pisang. Kali 3 buah pisang artinya 3 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi 3 kali 3 adalah 9 buah pisang. Jadi untuk soal nomor 2 tinggal kita kalikan. 3 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah 9 buah pisang. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Ini ada 2 buku. Di sebelah kanannya ada 2 buku. Jadi 2 buku kali 2 buku. 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2. 2 ditambah 2, 4. Berarti 2 kali 2 adalah 4 buku. Saya tadi salah. Jadi soal 1, 2, 3. Mudah-mudahan adik-adik sudah mahir, sudah bisa membedakan dengan belajar tentang kalian. Untuk lebih jelas dan untuk lebih pahamnya adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Nih. Kita hitung dulu macannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 kali 1, 2, 3, 4. Nanti kita kali 10 kali 4. 4 kali 10. 4 kali 10 sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Banyak 4 kali. Komutatif tadi ya, tahu sifat pertukaran. 4 kali 10 sama dengan 10 kali 4. Jadi 4 kali 10 sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. Jadi jumlah macannya ini adalah 40 macan. Jadi soal nomor ini nomor 4. Jawabannya adalah 40 macan. Ini 1, 2, 3. Ada 10 kali 4. 10 kali 4 sama dengan 4 kali 10. Jadi 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30 tambah 10 lagi 40. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah 40 macan. Kita lanjut soal selanjutnya. Udah bisa ya adik-adik ya? Udah lancar, udah pintar. Pokoknya tonton terus video kita tentang matematika mudah. Lanjut soal yang selanjutnya, soal kelima. Ini 1, 2, 3. 3 dikali 1. Sifat tadi, berapapun bilangan dikalikan 1, jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 3 dikali 1 adalah, atau 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3. Jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi adalah 3. Bilangan dikalikan dengan 1, jawabannya bilangan itu sendiri. Karena 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3. Karena 3 kali dengan 1, jawabannya bilangan itu sendiri. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 3. Kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Si soal perkalian nih. Ini 1 bintang dikali 1, 2, 3. Nah, ingat lagi, berapapun bilangan dikalikan dengan 1, jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3 kali 1. Nah, jadi 3 dikali bilangan 1, jawabannya adalah 3. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 3. Oke, udah paham ya? Udah paham, udah pintar.
Nah, selanjut soal nomor selanjutnya ini. Ada 1, 2, 3, 4 topi dikali 1, 2, 3. Ada 3 topi. 4 topi dikali 3 topi. 4 dikali 3 atau 3 dikali 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 8 tambah 4 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Ini dong kan, ini jawabannya ini 12 topi. 4 kali 3 atau 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 8 tambah 4 adalah 12. Jadi untuk soal topi ini jawabannya adalah 12 donat, bukan 12 donat ya, ini 12 topi jawabannya. Lanjut untuk soal yang di bawah, yang ini hitung dulu donatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 donat kali 1, 2 kali 2 donat. 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 sama dengan 6 tambah 6. 6 tambah 6 berapa? 12. Jadi 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6. Jawabannya adalah 12. Tentang soal yang donat ini. Jadi yang top dan bintang sudah paham. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sekarang kita sudah bisa tentang perkalian. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian lagi. Ini saat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dibagi 2. Ingat, pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi ini ada 8 balon, kurangi 2 dulu. 8 dikurang 2, 6. Baru 1 dulu. 6 dikurang 2, 4 udah 2. 4 dikurang 2, 2 udah 3. 2 kurang 2, 0. Berarti pengurangannya ada sebanyak 4 kali. Jadi 8 kurang 2, 6, 1 kali. 6 kurang 2, 4, 2 kali. Kurang 2, 2, 3 kali. 2 kurang 2, 0. Ada sebanyak 4 kali. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Ya, pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi tinggal kita kurangi saja sampai hasil terakhirnya 0. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4 balon. Kita lanjut soal selanjutnya. Kita hitung semangka ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 bagi 1, 2. 10 dibagi 2. Nah, 10 bagi 2 sama. Kurangi berulang. 10 kurang 2, 8 baru 1 kali. 8 kurang 2, 6 udah 2 kali. 6 kurang 2, 4 udah 3 kali. 4 kurang 2, 2 udah 4 kali. 2 kurang 2, 0 udah 5 kali. 10 bagi 2 adalah 5 buah semangka. Jadi kita kurangi secara berulang sampai hasil terakhirnya adalah 0. Kalau sudah dapat 0-nya berarti kita hitung aja pengurangannya. 10 kurang 2, 8 baru 1. 8 kurang 2, 6 udah 2 kali. 6 kurang 2, 4 udah 3 kali. 4 kurang 2, 2 udah 4 kali. 2 kurang 2, 0 udah 5 kali. Berarti 10 bagi 2 jawabannya adalah 5 buah semangka. Lanjut soal selanjutnya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boneka dibagi 3 boneka. Jadi 6 bagi 3. Kita kurangi saja. 6 kurang 3. 3 baru 1 kali. 3 dikurang 3, 0. Berarti udah 2 kali. Berarti 6 boneka dibagi 3 boneka. Jawabannya adalah 2 boneka. Baik, ini secara berulang. 6 kurang 3, 1 kali, jawabannya 3. 3 kurang 3, 0. Jadi pengurangannya sebanyak 2 kali. Berarti 6 bagi 3, jawabannya adalah 2. Jadi kita lanjut soal selanjutnya. Nih,
Ada 2 rumah, di sini ada 1, 2 rumah. Nah, ingat lagi sifatnya tadi. Bilangan yang sama, bilangan sama dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya tetap sah 1. Berarti berapapun bilangan dibagi juga dengan bilangan itu sendiri. Jawabannya adalah 1. Jadi 2 bagi 2 sudah pasti jawabannya adalah sah 1. Apapun bilangan dibagi dengan bilangan sendiri, hasilnya adalah 1. Jadi 2 bagi 2 adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Ini agak banyak wortel nih. Kita hitung dulu wortelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 wortel. Dibagi 1, 2, 3. 3, berarti 15 wortel dibagi 3 wortel. Berapa jawabannya ya? Kita kurangi dulu. 15 kurang 3. 12, 1. 12 kurang 3. 9, 2. 9 kurang 3. 6. Udah 3. 6 bagi kurang 3. 6 kurang 3. 3. Udah 4. 3 kurang 3. 0. Berarti 15 wortel bagi 3 wortel, jawabannya adalah 5 wortel. Nah, kemudian adalah pengurangan berulang. 15 kurang 3, 12, 1. 12 kurang 3, 9, dah 2. 9 kurang 3, 6, dah 3. 6 kurang 3, 3, sudah 4. 3 kurang 3, 0. Berarti 15 wortel dibagi 3 wortel, jawabannya adalah 5. Ini tinggal kita kurangi berulang saja. Kalau sudah dapat berulang, berarti itu jawabannya. Jawaban terakhirnya sudah 0. Jadi tinggal kita hitung saja pengurangannya berapa kali banyaknya. Itu jawabannya untuk soal ini. Jawabannya adalah 5 wortel. Lanjut. Ini 1, 2, 3. 3 lebah bagi 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan sifat. Kita lihat lagi sifat pembagian tadi. Dengan pembagi dengan bilangan yang sama ini. Bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri. Berarti 3 dibagi 3. Perlu kita cari lagi. Jawabannya sudah bisa 1. Untuk soal selanjutnya. Ini soal kita yang terakhir. Bebek nih. Itu bebek yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bebek dibagi 1, 2, 3, 4. 8 bebek dibagi bebek. Kita kurangi saja. 8 dikurang 4. 1 kali. 4 kurang 4. 0. 2 kali. Berarti 8 bagi 4. Jawabannya adalah 2. Oke. Soal kita hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik dalam memahami tentang pembelian dan pembagian. Mudah-mudahan kalau ada nanti soal-soal di sekolah, kita dengan mengerjakan soalnya. Pokoknya ingat, pembelian adalah penjumlahan berulang dan pembagian adalah pengurangan berulang. Mudah-mudahan materi kita kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.